biasanya kita ya. Nah ini kita sudah ada besok. Salah satu sumbangan itu akan kita belikan untuk ini ya, dan untuk di ini ya. Nah ini 4 topping ya, aduh udah. Ngomongnya juga sudah sulit ya. Ngomongnya juga sudah sulit dan benar-benar udah ini ya. Tapi sudah baikan ya, udah lebih baik, udah bisa, udah tenang ya, udah. Oke, begitu update untuk ini ya. Oh, sebentar saya ada videonya ya, ada videonya. Cuman pendek ya. Sentimen agama. Ya, itu Pak Paul sementara. Thank you. Ya, ini sebelum Pak Teddy nih, sebelum beralih ke Pak Teddy. Ini di gambar Anda, kita kemarin besuk Pak Toping ya minggu lalu ya. Hari Jumat atau hari Sabtu kemarin. Hari Minggu ya besuknya ya, yang Pak Toping. Terus Pak Toping ya masih sudah agak baikan saudara ya, Pak Toping sudah agak baik. Cuman memang ini ya, udah lemah sekali Pak Toping ya, kasihan ya. Dan saudara, kita masih mau mengumpulkan uang untuk Pak Toping. Ya, salah satunya kita mau belikan, ini kemarin sudah ada juga sumbangan dari Ibu Dora, tambahan sumbangan dari Ibu Dora. Kita mau beli ini ya, Bu Dora ya, mau beli apa ini kaki ini loh, yang buat jalan supaya bisa disetel, supaya Pak Toping bisa buat ini ya, buat latihan jalan ya. Kasihan kalau duduk terus kan, kasihan kalau duduk di kursi roda terus, kasihan. Kita sih udah sempat bikin kursi rodanya ya, mana ya kursi rodanya ya. Bentar ya. Tapi kita mau tambahin beli ini ya, Pak Toping. Ya. Dan bukan cuma ini saja, untuk biaya terapi segala macam beliau membutuhkan uang yang sangat banyak ternyata saudara ya. Jadi saya berinisiatif untuk yang kecilin ya. Yang kecilin ya, berisik sambungan sama di sini soalnya ketempukan suaranya. Kecilin lagi aja ya, bentar ya. Nanti sebentar aku lagi ngomong sebentar. Ya, jadi kita mau kumpulkan ini lagi saudara, kita mau kumpulkan donasi lagi untuk Pak Toping ya, sekali lagi untuk keperluan beliau, berobat, beli vitamin, untuk terapi ya. 2 kali kita sudah kumpulkan ya. Yang pertama sekitar 30 jutaan, yang kedua sekitar berapa kemarin ya? Saya lupa, 12 juta atau 8 juta, saya lupa ya yang kedua ya. Nah, ini kita mau kumpulkan lagi ya saudara ya, untuk inilah ya, untuk kita support, karena Pak Toping masih punya anak yang masih sekolah ya, dan Pak Toping hanya hidup dari pensiun saja sekarang ini. Kita tidak akan meninggalkan sahabat kita ya sendirian. Jadi ayo kita sama-sama kumpulkan. Kita juga sudah banyak diberkati melalui pengajaran Pak Toping ya. Seberapapun donasi yang bisa Anda berikan sebagai tanda kasih kita buat beliau ya, buat Pak Toping. Saudara bisa masukkan ke Embun Pagi ya, Yayasan Embun Pagi ya. Nomornya ada di layar Anda itu, Yayasan Embun Pagi di running text ya, tapi kodenya 555 ya, kasih kode 5555. Bentar ya, saya ini nggak bisa connect lagi. Sebentar. Kasih kodenya 55 ya, atau tulis topping gitu ya. Aduh, mau mati lagi. Kasih 55 ke Yayasan Embun Pagi, kasih kode 55 atau ditulis topping ya. Kodenya 55 ya, Pancasila ya. Terus kasih kode topping. Atau salah satu saudara, pokoknya kasih kode. Nanti semua sumbangan yang atas nama topping atau tulisan 55 akan kita kumpulkan, nanti kita kasih tahu kepada Anda jumlahnya sekian. Kita kasih waktu 1 minggu ya saudara ya, sampai minggu depan ya. Ini kan hari Senin, sampai hari Senin depan kita umumkan berapa jumlahnya, nanti kita kirimkan ke Pak Toping ya, ke istrinya biasanya kita ya. Nah ini kita sudah ada besok. Salah satu sumbangan itu akan kita belikan untuk ini ya, dan untuk di ini ya. Nah ini Pak Toping ya, aduh udah. Ngomongnya juga sudah sulit ya. Ngomongnya juga sudah sulit dan benar-benar udah ini ya, tapi sudah baikan ya, udah lebih baik, udah bisa,
udah tenang ya, udah. Oke, begitu update untuk ini ya. Oh, sebentar, saya ada videonya ya, ada videonya kemarin. Cuman pendek ya. Kasih Pak Paul nanti. Ngomong apa ya? Apa dada? Halo semua. Hmm. Halo Hadios itu ya. Ya, halo Hadios. Sepatut Bu. Susah ngomong saudara, kasihan ya saudara ya. Ate Bapak Ate. Sehat-sehat dah Bapak. Video singkat Pak Topi ngomong. Ngomong sambil di videoin. Kasih Pak Paul nanti. Ngomong apa ya? Apa dada? Halo semua. Halo Hadios itu ya. Ya, halo Hadios. Sepatut Bu. Oke, ya kita berikan salam terbaik untuk Pak Toping, ya guru Pancasila kita. Ya, oke silakan Pak Teddy, lanjut. Pak Teddy, mikrofonnya dinyalakan dulu Pak Teddy. Pak Teddy, mikrofonnya dinyalakan dulu. Nggak denger nih Pak Teddy nih, ngomong sendiri. Pak Teddy, mikrofonnya dinyalakan dulu. Pak Teddy. Pak Teddy, mikrofonnya dinyalakan dulu. Pak Teddy. Pak Teddy, mikrofonnya dinyalakan dulu. Nggak dengar dia nih. Nggak deh. Ate Bapak Ate. Sehat-sehat dah Bapak. Video singkat Pak Topi ngomong. Ngomong sambil di videoin. Kasih Pak. Ya nih Pak Teddy nggak dengar nih. Ibu Dora ada mau bicara, Ibu Dora? Kalau tidak ada lagi, Pak SK mau kasih penutup, Pak SK? Oke. Nggak ada lagi yang lainnya. Ya, kasih penutup. Nah, Itu siapa yang mau ngomong? nggak ada, udah. Pak SK aja langsung. Ini Bu Dora mau bicara nih. Ya udah, Ya. Bu Dora dulu deh. Bu Dora dulu ya, lalu Pak SK kasih penutup ya. Ya. Ya, cuman Pak Paul, ya terima kasih puji Tuhan kita semua di grup ini menjadi saluran berkat itu aja Pak Paul. Oke, terima kasih Bu Dora. Ya, sama-sama. Tadi Ibu Dora saya minta izin itu nanti biaya ada uang yang saya potong yang sumbangannya Bu Dora itu untuk Udah itu pokoknya itu Pak Paul apa yang sudah apa itu ya. semuanya penanganan Kalau nunggu hadiah. sumbangan yang lain kan kelamaan, tapi kalau pakai uang yang Betul, dari nggak Bu Dora itu apa-apa. rasanya cukup Bu Dora. Ya nggak apa-apa Pak Paul, Nggak itu apa-apa ya, sudah nanti saya biar nanti itu Pak Yuda semua nyampaikan urusan. langsung ke Pak Toping, biar nanti Ya, Pak Yuda yang urusan kirim di barangnya hadiah ya. semua. Ya, Saya nanti kasih tahu. Oke Pak Paul, oke. 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 Silakan. Ya, Pak SK silakan lanjut tutup Pak SK. Ini Pak Teddy rupanya lagi ada tamu nih. Oke. Jadi saya ulangin lagi, budaya miskin ya, memiskinkan umatnya ya, membuat mereka nggak punya sumber daya pendapatan yang cukup memadai untuk kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak-anaknya dan keluarganya, begitu ya. Belum lagi budaya-budaya yang untuk menikah muda ya, otomatis dengan menikah muda anak-anaknya dia sebagai orang tua ya nggak punya kedewasaan, kesiapan untuk mendidik anak-anaknya lagi ya. Anak-anak masih kawin 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 18 tahun masih belum mature, belum dewasa, sehingga menghasilkan generasi anak-anak mudanya lagi, anak-anaknya lagi turun temurun ya kebanyakan kurang terdidik, kurang cerdas, kurang pintar begitu ya. Ngafal Quran terus belajar begitu kan. Nah, yang ada ya begitu baca Quran ya selalu memusuhi orang-orang yang disebut kafir, begitu dihalalkan begitu. Jadi inilah lingkaran setan yang selalu
terjadi di dunia orang-orang Islam begitu ya. Kecuali mereka yang mulai open minded ya, bisa memilah, bisa mengevaluasi, oh ajarannya seperti ini ya, nggak layak nih kawin muda, nggak cocok nih kawin poligami banyak istri, kawin apalagi apa tuh namanya tuh, ada kawin apa sih, Eh, kalau kawin muta kan mungkin yang sia ya, kawin apa sih, Eh, kawin siri ya. Eh, Begitu gampang banget diceraikan tanpa mendapatkan hak apapun, baik itu untuk masa depan anaknya maupun istrinya ya. Berbeda dengan hukum negara-negara sekuler pemakan babi, dilindungin hak-hak perempuan anak-anaknya, bahkan pendapatan suaminya itu kalaupun mesti divorce harus membiayai anak-anaknya sampai sekolah, sampai bisa mandiri begitu ya, cukup umur untuk mandiri ya. Selama mereka tidak bisa mandiri sekolah ya mereka harus menanggungnya, kalau enggak bisa dipidanakan. Tetapi di Islam kan enggak ya, gampang saja, cukup ngomong talak saja udah cerai, udah nggak ada kewajiban untuk menanggung lagi, bebas itu, dibebaskan. Dan disarankan malah kawinlah sebanyak-banyaknya ya, punya anaklah sebanyak-banyaknya biar Islam mendominasi dunia. Nah, inilah ajaran yang mentololkan dan membodohkan dan membuat peradaban ini ya kacau balau, hancur lah kalau ada model ajaran yang mengajarkan hal-hal seperti ini. Kapan mau majunya dunia ini ya? Nah, selama ada Islam doktrinnya ya pasti banyak belahan-belahan dunia menghasilkan manusia-manusia dari yang 1,9 miliar katakan klaimnya mereka, ya rata-rata 60-80% aja udah 1 miliar lebih, 1,5 miliar itu yang miskin-miskin, yang bodoh, yang terbelakang. Ya terbukti itu yang S1 paling lulusannya cuma berapa ratus juta dari 1,9 miliar. Tertinggal jauh dari negara-negara pemakan babi ya, yang banyak lulusan S1, S2, S3-nya terdidik begitu ya, karena nggak pernah didoktrin untuk jadi orang miskin, jadi bodoh, nggak usah mengutamakan sekolah di dunia ini, itu buatan kafir lah segala macam ya. Makanya nggak ada produk-produk yang dipakai ini ya, semuanya produk-produk orang kafir pemakan babi ya, semuanya itu ya, nggak ada yang bisa diproduksi orang-orang muslim ini gitu, selain bikin keonaran, kehancuran ya. Yang ada demo-demo, pembangunan udah bagus, provokasi, iri hati, nggak bisa memimpin, gimana caranya untuk bisa mengkudeta, nggak punya kemampuan ya, caranya demo, memprovokasi ya. Lewat apa paling gampang ya? Agama, sentimen agama, karena agama inilah yang paling gampang untuk diajarkan untuk rusuh, untuk apa namanya, membenci yang tidak seiman, yang tidak menyembah Allah Eswetongnya gitu. Nah, inilah yang dipakai oleh Hamas ya. Jadi jangan sampai mereka berpendidikan cukup, jangan sampai mereka cerdas-cerdas, biarlah miskin selalu ya, cukup dikasih mungkin 1 bulan 1 juta, 1,5 juta ya, cukup untuk anak-anak mereka. Kalau bisa semakin banyak anaknya melahirkan, semakin miskinlah mereka, semakin tidak terbangunlah generasi-generasi mereka menjadi generasi yang cerdas, sehingga akan gampang didoktrin dan dihasut ya. Kalau mereka punya pengetahuan kecerdasan ya nggak mungkin lah mereka mau gampang ikut-ikutan dihasut, didoktrin oleh doktrin-doktrin hasutan-hasutan yang di luar logika untuk membunuh manusia, walaupun itu disebut kafir buat mereka. Orang-orang Yahudi boleh dibunuh, dibinasakan begitu. Dan inilah yang ketololan inilah yang terus dibangun oleh Hamas begitu ya. Mungkin PLO lebih kapok ya, karena selama ini yang mereka lakukan sejak 48, 67, 73 sampai ke 80-an, 90-an pun nggak ada hasilnya, yang ada kehancuran. Ya, mereka mau nggak mau lebih jalan diplomasi, lebih jalan negosiasi daripada senjata perang. Nah, berbeda dengan Hamas, organisasi yang mau baru berdiri,
tetapi ya doktrinnya seperti ini, ya, yang modelnya kayak Iwanul Muslimin ini memang kan besutannya. Nah, jadi kalau orang selalu didoktrin dengan hasutan kebencian, fitnah, semua segala macam, ya, menghalalkan nyawa manusia, ya, walaupun itu tidak seiman, ya, dengan kebencian-kebencian seperti ini, gimana bisa maju, ya? Dan betapa biadabnya si Hamas ini, ya, pakai cara-cara yang modelnya seperti itu, bahkan dalam piagamnya jelas-jelas begitu berani dengan terang-terangan mendeklarasikan. Dan betapa bodohnya anggota-anggota PBB termasuk si Macron goblok, ya kan, dan si Stemmer mau mengakui Palestina. Ya, kalau you mau mengakui Palestina merdeka, di situ kan masih ada Hamas, ya. Walaupun dia minta Hamas harus menyerahkan senjatanya, nggak boleh lagi berkuasa. Tetapi selama mereka belum bisa, karena di situ kan ada hampir 2 juta Gaza yang selama ini sudah terdoktrin. Kalau belum ada masa-masa timing untuk istilahnya apa ya, deradikalisasi, ya kan, paham-paham mereka, ideologi mereka, belum lagi bekas tentara-tentara si Hamas ini mau kemana? Ya, karena sudah didoktrin selama ini seperti itu. Ya, kalau nggak ada masa-masa untuk radikalisasinya, ya nggak mungkin bisa ada perdamaian antara Palestina dengan Israel. Terlalu goblok, begitu terlalu cepat. Nah, sehingga makanya saya agak heran kalau tadi ada video menyatakan Macron mungkin bisa jadi menarik lidahnya lagi, mulutnya lagi untuk mendukung Palestina, dan itu saya yakin nggak mungkin bisa disetujui oleh Amerika dalam waktu cepat, nggak mungkin, ya. Palestina harus membuktikan terlebih dahulu, mungkin minimal puluhan tahun, ya, bahwa mereka mampu hidup berdamai, hidup tidak sebentar-sebentar bom bunuh diri, menculik warga sipilnya Israel. Begitu. Nah, jadi kalau selama masih ada piagamnya, ya, anti-Semit, anti-Israel, anti-Barat, rasisme, begitu, ya, piagamnya untuk menghancurkan Israel, selalu melakukan untuk permusuhan, pakai nama Tuhan, pakai nama-nama, pakai ayat-ayat kitab sucinya, begitu, ya, pakai teks-teksnya sekalian untuk mengkafir-kafirkan, untuk bisa membunuh, ya, dengan cara itu kan akhirnya paling gampang, ya, menghalalkan darah orang dengan ayat-ayat itu, ayat-ayat yang bodoh sekali, begitu. Nah, ya nggak mungkin itu akan terjadi perdamaian, ya. Jadi mestinya muslim-muslim pun mestinya yang cerdas-cerdas ya bangkit, begitu, ya. Kita nggak melihat suara NU, suara Muhammadiyah, ya, suara-suara intelektual Muslim yang berani dengan tegas-tegas menyatakan Hamas ini kelompok teroris biadab, nggak layak untuk menjadi pemimpin di Gaza. Ini justru malah jadi biang onar dan biang kehancuran di Palestina, begitu, ya. Gimana nggak bisa hancur negaranya, Palestina nggak bisa merugikan rakyat Palestina, rakyat Gaza, begitu. Orang kelompok ini begitu kejam, begitu brutal, begitu biadab, ya, dengan dalih-dalih yang tadi itu, ya, pakai ayat-ayat agamanya untuk memusnahkan negara Israel dari peta dunia. Ya, itu yang dicekokin terus ke rakyatnya, sehingga ada doktrin ideologi yang penuh dengan kebencian. Nah, justru akhirnya berbalik dan bersyukurlah lewat 7 Oktober. Lewat 7 Oktober itu akhirnya membuka mata, termasuk orang-orang Muslim yang cukup cerdas. Sehingga Muslim-Muslim yang cukup cerdas pun sekarang udah mulai
melabeli bahwa mereka itu ya ini kelompok yang tidak layak, ya, walaupun belum berani terang-terangan bahwa mengatakan ini kelompok teroris biadab. Termasuk si Felix Yow aja kemarin kan berani mengatakan Hamas ini ya kelompok biadab, teroris, ya, membunuhi wartawan-wartawan Muslim yang membongkar mereka, ya, aktivitas kegiatan mereka, ya, yang membunuh rakyatnya sendiri, merampok, mencuri bantuan-bantuan internasional, mendoktrin anak-anak, ya, akhirnya kan mulai ada wartawan-wartawan Muslim sendiri yang membongkar kejahatan, dan itu terbukti dari anaknya si siapa tuh, salah satu pendiri Hamas, si siapa, Yosef, yang ada di Amerika sekarang ya kalau nggak salah. Nah itu sendiri pun akhirnya sadar ini Hamas ini memang setan biadab begitu, ya, yang selalu pakai kalau kalah kesempatan untuk perpanjang gencatan senjata, ya, pakai strategi melakukan sandra para tawanan untuk bisa negosiasi, membunuh orang Israel boleh, tapi begitu diserang balik sudah tahu kalah, minta gencatan senjata, ya, tawanan itu sebagai apa namanya, bargainingnya begitu, ya. Jadi mestinya para pengamat maupun Muslim ini mestinya kalau mau ngomong rakyat Palestina, kepentingan rakyat Palestina, ya mestinya punya analisa yang baik begitu, bahwa serangan mereka 7 Oktober itu ya memang menunjukkan kebiadaban, orang lagi nggak ada apa-apa, nggak ada perang, nggak ada apa-apa, main nyerang begitu saja, ya udah pasti diserang habis lah, dan lu nggak punya kemampuan, dan lu benar-benar menunjukkan kebodohan begitu, ya. Lu kemampuannya cuma 2% melawan negara yang kemampuannya 98%, ya dibantai habis lah, ya. Jangan apa, jangan menyesal dan jangan minta bantuan terkaing-kaing nangis kepada dunia internasional minta gencatan senjata, ya, karena kebodohan dan kebiadaban lu begitu, ya. Nah, itu sih Pak Paul paling terakhir. Jadi udah terbukti memang itu biadab, dan yang lebih biadab lagi para supporternya, Tapi ya, ini nih, yang udah Pak Teddy tahu mau ikut ngomong nih. Kasihan orang tadi baru biadab ngomong masih sebentar kita potong dibela-bela. tadi. Di mana NU dan Muhammadiyah? Nggak ada, ya, selama ini nggak ada yang berani begitu. Nah, tapi kita bersyukurlah pelan-pelan terbongkar ini siapa Hamas, siapa Hizbullah, siapa Iran, siapa Khamenei. Setelah 7 Oktober beritanya itu mendunia, dan hampir 2 tahun ini sudah diberitakan tiap hari. Jadi orang makin tahu siapa mereka itu. Kalau selama ini kan tersembunyi, ya. Nah, itu. Ya, Pak Teddy silakan.